Selamat pagi pemirsa. Dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum menjadi ujian penting bagi kredibilitas dan integritas sistem hukum di Indonesia. Publik menuntut proses hukum yang independen dan bebas dari kepentingan institusional. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 13 Juli 2026 dengan tema Uji Integritas Penegak Hukum bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-9900. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Ini hari-hari belakangan pembicaraan masyarakat, Mas Tommy, tentang penegak hukum dan drama-drama yang diduga terjadi di baliknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan melihat penegakan hukum yang sejelas-jelasnya, secepat-cepatnya, tapi seakurat mungkin, atau kita akan melihat hal yang lain? Apa pesan editorial, Mas Tommy? Leo, saya ingin memulai dengan acara Sino-Indonesian Next Generation Dialogue yang saya hadiri akhir pekan lalu di Bali, Leo. Oke. Jadi pertemuan generasi muda dari Indonesia dan China, dan mereka kemudian salah satunya yang mereka bahas bagaimana China yang tahun 1990 itu mereka tidak ada apa-apanya. Indonesia sementara sudah jauh bahkan menjadi macan Asia, ya kan? Tiba-tiba mereka sekarang bisa berubah. Apa yang membuat mereka seperti itu? Ternyata dari hasil diskusi itu menunjukkan betapa bangsa China itu punya kemampuan yang luar biasa untuk mengubah dirinya, untuk menjadi maju, dan semua orang berorientasi apa yang bisa saya kontribusikan untuk negara. Semua berlomba seperti itu. Bahkan yang menarik, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi pernah punya pengalaman di China. Beliau katakan, Leo, ketika saya pertama kali datang ke China dari Amerika, dia di-hire, dibayar lebih mahal daripada waktu dia bekerja di Amerika. Anggaran untuk risetnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan riset ketika dia Padahal China itu belum maju. Yang saya ingin katakan, Leo, betapa semua bangsa di dunia berlomba-lomba untuk membuat karya. Sementara kita di sini disuguhi sesuatu yang orientasinya minggu lalu kita bahas bersama, Leo. Orang itu tidak berorientasi untuk berkontribusi pada negara, untuk membangun negaranya. Tetapi dia memikirkan apa yang bisa saya ambil dari negara dengan cara-cara yang tidak pantas. Ini yang ingin disampaikan oleh media editorial pagi ini, Leo. Betapa, ya kan, aparat penegak hukum yang seharusnya melakukan pemberantasan korupsi justru melakukan tindak korupsi yang angkanya sangat fantastis. Bahkan disampaikan oleh Komisi 3 DPR, ada hal-hal lain yang pantas kita tunggu akan mencengangkan karena bunkernya itu, Leo. Bayangkan ada lemari besi yang biasanya hanya ada di bank, itu dipasang di rumah, dan di dalamnya itu adalah isinya emas, mata uang asing yang nilainya hampir 500 miliar. Wah, betul, Leo. Jadi kita kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita tidak segera membenahi diri kita, maka kita akan semakin tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Baik, kita akan bahas itu, Mas Tommy dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026, Uji Integritas Penegak Hukum. Uji Integritas Penegak Hukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan atensi Presiden Republik Indonesia dalam program Prioritas Astacita ke-7. Dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang boleh bekerja tanpa pengawasan, termasuk kekuasaan untuk menegakkan hukum. Kewenangan penegak hukum juga tak diperkenankan meminggirkan transparansi. Tanpa pengawasan dan transparansi, penegakan hukum akan kehilangan pijakan moral sekaligus legitimasi. Prinsip itulah yang kini sedang diuji. Dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Kejagung bukan sekadar perkara yang menjerat pejabat yang pernah
menduduki posisi strategis di institusi penegak hukum. Kasus itu juga menyangkut kredibilitas sistem penegakan hukum itu sendiri. Publik saat ini menunggu-nunggu, bukan hanya soal siapa yang bakal dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, melainkan juga apakah proses hukumnya bisa dijalankan secara profesional, independen, dan bebas dari kepentingan apapun. Cara negara menangani perkara ini akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kita patut mengapresiasi langkah cepat Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri dalam menindaklanjuti dugaan tersebut. Respons yang cepat menunjukkan keseriusan aparat dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab atensi masyarakat yang sejak awal mengikuti perkembangan perkara itu. Apresiasi yang sama juga perlu diberikan kepada Kejagung yang menyerahkan penanganan perkara kepada proses hukum. Sikap itu setidaknya menunjukkan komitmen bahwa institusi tidak boleh menjadi tameng bagi pelaku pelanggaran. Hukum kiranya harus tetap berjalan tanpa dihalangi kepentingan korps atau pertimbangan di luar hukum. Karena itu, publik pun tidak semestinya diarahkan pada narasi perseteruan antara Polri dan Kejaksaan. Penegakan hukum bukan ajang adu pengaruh antar lembaga. Membungkus perkara ini sebagai rivalitas hanya akan mengaburkan persoalan utama, yakni mengungkap kebenaran atas kasus itu sekaligus memastikan setiap pihak memperoleh proses hukum yang adil. Yang jauh lebih penting ialah memastikan seluruh proses penyidikan berlangsung transparan dan akuntabel. Sesungguhnya transparansi ialah benteng bagi aparat penegak hukum. Semakin terbuka sebuah proses, semakin kecil ruang bagi prasangka ataupun tudingan adanya intervensi, perlakuan istimewa, atau penyelesaian perkara di bawah meja. Sebaliknya, proses yang tertutup akan selalu menyisakan pertanyaan, bahkan ketika putusan pengadilan telah dijatuhkan. Keterbukaan juga akan membuat pengawasan publik kian menguat. Ini penting karena pengawasan publik merupakan bagian dari penguatan penegakan hukum. Pengawasan masyarakat tidak hanya sebuah mekanisme untuk menjaga akuntabilitas lembaga penegak hukum, tetapi juga untuk memastikan proses hukum, berjalan sesuai asas dan prinsip hukum. Namun yang tak kalah penting, terungkapnya dugaan perkara korupsi yang untuk kesekian kalinya melibatkan aparat penegak hukum ini harus menjadi pengingat kuat tentang perlunya pengawasan negara yang lebih ketat. Pengawasan terhadap potensi korupsi tidak cukup diarahkan hanya kepada kementerian, pemerintah daerah, BUMN, ataupun sektor swasta, tetapi juga mesti lebih keras menjangkau lembaga penegak hukum. Kewenangan yang besar tanpa pengawasan memadai amatlah riskan dan mengandung risiko penyalahgunaan. Kewenangan besar juga acap memunculkan ego yang sama besarnya sehingga mereka resisten terhadap pengawasan. Padahal dalam negara hukum tidak boleh ada institusi yang merasa terlalu kuat untuk diawasi, sebagaimana tidak boleh ada seorang pun yang merasa kebal terhadap hukum. Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan tidak hanya nasib hukum seorang mantan pejabat atau nama baik sebuah institusi. Ini adalah ujian integritas penegak hukum. Karena itu, pengusutan perkara ini harus terus dikawal bersama agar hasil akhirnya tidak semata menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa hukum memang berdiri di atas semua kepentingan. Om tali santi om. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu, Mas Tommy, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik? Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, menanggapi kasus yang menimpa mantan Jampitsus Pak Febri,
Saya melihat bahwa teman-teman di Komisi 3 sudah sepakat untuk membentuk panja. Karena persoalan ini menyangkut persoalan hukum yang sangat besar. Dan saya berharap tidak hanya dilakukan oleh jalur politik lewat DPR, tetapi penegakan hukum yang integritas diharapkan oleh masyarakat supaya persoalan ini harus dilaksanakan dengan secara transparan dan akuntabel. Nah, untuk itu, karena kasus ini, Pak Febri, ini juga ada hubungan dengan kasus-kasus besar lainnya seperti Asabri, kemudian Jasara Harja dan sebagainya, maka menurut hemat saya, pelaksanaan penanganan hukum ini jangan dilaksanakan oleh jaksa juga dengan Polri. Karena di antara dua institusi itu sekarang ini dinilai masyarakat lagi tidak sedang baik-baik saja. Nah, untuk itu kita sarankan yang menangani ini KPK. Tetapi dengan catatan KPK benar-benar melaksanakan ini secara independen, tidak mau diintervensi oleh siapapun, supaya penegakan hukum ini bisa berjalan dengan baik, independen dan transparan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Usulnya adalah ditangani oleh KPK karena yang terlibat adalah polisi dan jaksa. Bagaimana Mas Tommy? Saya kira betul ya. Jadi yang jadi concern kita masyarakat, Leo, Presiden itu sejak lama, bahkan ketika sedang kampanye, beliau mengidentifikasi persoalan Indonesia itu adalah bocor. Karena itu beliau selalu katakan bocor. Ya kan. Dan kemudian kita punya persepsi, Leo, bahwa seakan-akan uang hasil korupsi itu dari semua level itu kemudian disimpan di luar negeri. Kita sebetulnya sejak tahun 2000-an itu kan sudah susah untuk masuk ke sebuah negara tanpa ada underlying-nya. Ya, jadi misalnya masuk ke Singapura gitu. Orang buka rekening di Singapura, kalau pejabat pemerintahan itu pasti nggak bisa buka rekening. Ya kan. Kemudian kalau bawa uang itu harus ditransfer dan harus ada underlying-nya. Nggak bisa kita bawa uang cash gitu. Itu yang kemudian kalau kita lihat sekarang, mengapa kemudian uangnya disimpan dan bahkan tidak bisa masuk ke dalam sistem keuangan, bahkan di perbankan dalam negeri juga, mereka tidak bisa lagi untuk menaruh dan tidak berani. Karena PPATK akan memantau. Jadi sebetulnya sistem sekarang itu akan mempersempit orang untuk melakukan korupsi. Sangat sulit ya sebetulnya. Akan sulit. Tetapi karena kemudian, greedy, ya kan, kemudian seakan-akan itu mudah. Dan akhirnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa, sampai tertangkap. Nah, jadi persoalan sekarang adalah masyarakat mengharapkan, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Harus ada cara penyelesaian yang betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, memperbaiki sistem, dan kemudian yang minggu lalu juga kita bahas, bagaimana kemudian kita mengubah kembali nilai kehidupan itu. Bahwa kaya itu jangan jadi tujuan. Kaya itu adalah bagian dari proses, karena kita bekerja keras. Mereka yang kerja lebih keras, mereka yang lebih cerdas, mereka yang berupaya untuk betul-betul sungguh berkontribusi pada negara, pantas untuk kaya. Nah, sekali lagi misalnya di Jepang, Toyota mengapa kaya? Orang Jepang tidak ada yang mempersoalkan karena dia punya Toyota. Ya kan? Kenapa Matsushita kaya? Karena beliau bangun Panasonic bahkan sudah puluhan tahun. Hal-hal seperti itu yang membuat semua negara yang tadi di awal saya katakan, bahkan China, sekarang bahkan Vietnam, orang itu berlomba-lomba untuk apa yang bisa saya kontribusikan untuk negara. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini, ya kan? Polisi pun kelihatan enggan, karena itu kan persoalan penanganannya diserahkan kembali kepada kejaksaan. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kejaksaan bisa kemudian punya jarak imparsial dan betul-betul menegakkan hukum? Karena itu pikiran-pikiran masyarakat. Mengapa tidak KPK? Yang kemudian sebagai institusi yang punya jarak, yang bisa melihat persoalan menjadi lebih jernih dan kemudian menuntaskan masalah ini. Karena kalau ini tidak tuntas, maka sekali lagi yang runtuh itu adalah sistem hukum kita. Pertanyaannya Mas Tommy, kalau KPK kita analogikan sebagai adik, dia kan adik paling muda. Betul. Apakah berani kepada abang-abang dan kakaknya ini? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, kalau kita bicara KPK yang pembentukannya sebetulnya juga karena keadaan waktu itu memaksa, apakah kemudian ketika kasus mantan Jampitsus Kejaksaan Agung ini ditangani oleh KPK, misalnya diputuskan begitu Mas Tommy, apakah itu akan menjadi jalan keluar yang efektif atau malah menjadi sulit karena KPK mungkin ada rasa segan kepada senior-seniornya, kepolisian dan Kejaksaan Agung? Leo, kalau kita ingat pembentukan KPK, Leo, sebetulnya kan ketika itu kita sudah darurat korupsi, Leo. Iya. Dan kemudian kita belajar dari Hong Kong, bagaimana Hong Kong membentuk tim khusus untuk pemberantasan korupsi dan mereka berhasil. Betul. Kita ingin lakukan itu. Tapi memang persoalannya di Indonesia, sekali lagi seringkali kita itu terlalu permisif. Dan bahkan kemudian ada pelemahan terhadap KPK. Undang-undangnya kemudian diubah, direvisi, membuat kemudian tidak ada tajinya. Itu yang sebetulnya membuat kita prihatin terhadap masa depan penegakan hukum. Tetapi kembali lagi kalau kita tempatkan dalam konteks keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Sebetulnya sekali lagi pengalaman di banyak negara, Leo. Pemberantasan korupsi itu hanya bisa dilakukan kalau ada kesungguhan dan tidak bisa lagi dilakukan secara setengah-setengah. Bahkan dalam adabium hukum kan sudah dikatakan, kalaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Betul. Jadi memang kita tidak bisa berkompromi, karena sekali lagi yang jadi persoalan sekarang ini kan sudah mencapai pada orang yang paling tinggi dalam penegakan hukum korupsi, pemberantasan korupsi. Melakukan korupsi yang angkanya begitu fantastis. Yang kemudian semua orang kemudian bertanya, apakah masih ada hukum di Indonesia? Kalau kemudian kita setengah hati untuk menegakkan dan menyelesaikan masalah ini, maka yang akan terjadi adalah tidak ada kredibilitas terhadap sistem hukum kita. Baik. Kalau tidak ada kredibilitas, maka akan sulit bagi kita untuk menarik orang mau investasi di Indonesia. Padahal sekali lagi, kita ingin membangun Indonesia yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi 8%, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya sistem hukum yang tegas dan membuat orang yakin bahwa berinvestasi di Indonesia itu adalah sesuatu yang tepat. Baik, kita tunggu berarti sama-sama Mas Tommy apa yang akan dilakukan oleh para penegak hukum kita. Mas Tommy, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, kewenangan yang besar tanpa pengawasan memadai tentu sangat beresiko dan mengandung resiko penyalahgunaan. Pada akhirnya yang sedang dipertaruhkan adalah ujian integritas penegak hukum. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.